Kang, ini kalau menjelang pilpres kayak gini, orang tuh banyak yang stres. Ada Pak Denny Indrayana bikin surat terbuka untuk DPR minta Pak Jokowi dimakzulkan. Iya. Pak Amin Rais teriak haya alal jihad untuk melawan Jokowi. Kemarin tuh ada kelompok, ada HTI, ada Pak Amin Rais juga ada di situ juga, ada Mudrik Sangidu, teriak-teriak people power. Ini kan kayaknya bangsa ini serem banget. Anda lihat gimana kan? Kan kita lagi enak-enak aja ini. Makan enak, minum enak. Sebagian besar masyarakat juga nyaman, terbukti. Oh, karena Anda nggak punya kepentingan politik. Oh. Kalau Anda punya kepentingan politik, minum air itu rasa duri. Oh, tapi saya dukung Ganjar. Itu kepentingan politik kan? Saya ngedukung orang yang baik untuk jadi presiden. Ini kan belum. Ya. Yang akan people power itu ditujukan untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi itu umpama hari terakhir jabatannya itu besok. Kalau malam ini dimungkinkan akan ada people power itu. Mereka akan paksain. Meskipun besok pagi berakhir itu. Malam ini. Untuk apa mereka kayak gitu? Ya untuk nganterin masa akhir jabatan itu. Biar kelihatannya penting. Biar mereka dianggap penting. Oh iyalah. Tapi sebetulnya masyarakat gimana, Kang? Kan jenengan pasti suka sebagai antropolog. Gini. Gitu. Ini bagusnya itu disebut elite power. Bukan people power. Enggak lah, people apa? People 80% rakyat Indonesia. Iya. Puas dengan happy dengan pemerintahan Pak Jokowi. Senang mendapat pelayanan Pak Jokowi. Ya. Lah terus jadi people apa itu namanya? Oh, jadi elite power. Itu elite power. Emang mereka elit? Ya, karena sedikit itu elitnya. Kalau orang per orang nggak terlalu elit itu. Apalagi Indrayana, ya enggak? Indrayana itu bertahun-tahun nggak pernah muncul. Tiba-tiba deleming, ya tak? Iya, nggak. Iya tahu deleming apa ndak itu? Apa tuh deleming? Ya kerasukan lah. Ya kerasukan gitu. Oh. Ini kita terka aja sekarang. Nanti kalau udah ditelusur, lu dapat sumber berita dari mana loh? Katanya yang paling bisa diandelin tuh lu punya sumber. Enggak telusur-telusur. Enggak, aku. Oh, dia udah minta maaf tuh sama Pak Asrul Sani. Karena membawa-bawa nama Pak Asrul Sani ternyata salah. Asrul Sani orang P3 itu. Arsul, iya. Arsul Sani. Arsala Rasulah bil Huda. Ya nama panjang. Jadi itu. Kenapa minta maaf? Karena salah. Karena dia seolah-olah itu membawa Pak Arsul itu. Loh, semua salah kan? Dalam tweetnya atau dalam suratnya, dalam apanya gitu, seolah-olah Pak Arsul juga bagian dari isu yang disampaikan Denny Indrayana. Ternyata dibantah sama Pak Arsul dan Denny minta maaf. Ketimbang dipolisikan gitu. Ya takutnya kan itu. Ya, jadi itu aja salah dia. Alasan dia memberikan alasan kepada DPR agar Pak Jokowi dimakzulkan aja sudah salah karena minta maaf dia. Tidak terlalu tidak terlalu menarik untuk diikuti. Ya, saya juga nggak terlalu menarik. Terlalu menarik untuk bisa didengar dengan seksama. Tapi Denny itu sebetulnya menarik. Waktu zaman Pak SBY, kabarnya posisi dia sebagai PNS itu belum cukup untuk mendapati jabatan wakil menteri. Tapi kan presiden. Akhirnya keluar tuh perpres atau apa gitu yang menyukupkannya. Mengubah syarat jadi wakil menteri, diubah tingkatan PNS itu nggak berlaku lagi. Jadi itu sakti memang Denny ini. Waktu zaman Pak SBY. Tapi sesudah itu nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama sesudah jadi wakil menteri itu. Sesudah orang-orang Demokrat pada kecemplung ke dalam tindakan korupsi, ngantongi duit. Itu kan dia juga sempat juga tersangkut-sangkut isu
Apa Itu itu apa? di Kemenkumham itu? Pokoknya iya ada Iya. gitu. Jadi begini Bung, kalau Aha, seseorang tersangkut-sangkut pada persoalan macam gitu, aha. ya enggak usah lah. Nggak usah teriak-teriak makjul-makjul gitu ya. Kalau kita sendiri tidak Aha. cukup menjadi teladan bagi Oh, orang banyak, iya. kita harus tahu. Tahu diri. Kita agak jongkok sedikit lah. Oh, Jangan berdiri supaya dipotret lalu aha. kelihatan. Itu kelihatan mencari pengaruh. Memang, karena kan dia jadi caleg Demokrat nomor 1. Dia mau Nomor maju jadi calon legislatif. iya, mencari pengaruh. Tapi mencari pengaruh dengan cara menjelekkan. Oh, Karena ada mencari pengaruh dengan cara positif. iya. Wah, gue sekarang ini pro begini, lalu gue lakukan ini. Ah, Mengenai apa namanya perbaikan aturan-aturan hukum aha, supaya aturan itu tidak berhenti di titik aturan melainkan juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka gua akan gini. Kan tidak perlu dia tidak mau ngomong hanya karena ini rezim yang lain. iya. Dia ngomong itu untuk Republik, bukan untuk Jokowi. Oh. Kalau ngomong yang bagus untuk Republik, bukan untuk siapa-siapa. Oh, tapi kan dia mungkin mau dapat keplok, dapat tepuk tangan karena sebentar lagi dia mau ikut kontestasi biar dipilih rakyat. Itulah. Itu tanda ketidakmatangan. Oh. Kalau seorang tokoh pakai mendengarkan, mengharap datangnya keplok, Aha. itu dramawan itu. Bukan. Kalau seorang tokoh justru makin tidak kelihatan, makin tidak kelihatan tapi ada kerjanya, Aha. itu heroik. Orang respect ya. Heroik, orang respect. Dan andai kata media tidak tahu, tapi di lapangan orang tahu. Iya. Di apa yang disebut di akar rumput, di basis konstituennya. Orang tahu itu yang bisa mengangkat derajatnya. Kalau dari jauh menggonggong terlalu keras. Ya mungkin dia karena dia posisinya sekarang kan katanya lagi di Australia. Hai. Jadi biar didengar sama konstituennya di Kalimantan atau di mana gitu. Jadi dia gonggongnya keras-keras juga biar didengar di sana, biar dapat suara nanti. Iya, tapi itu tidak positif sebagai suatu laku politik. Aha. Karena politik seorang oposan pun bisa menyatakan setiap saat itu baik karena baiknya itu bagi negara. Bukan baik bagi bagi the ruling elite si partai dan bukan kalangannya si presiden toh. Aku bicara tentang negeri kita bagus. Ini tidak menyanjung pemerintah kok. Aku menyatakan kebaikan, basis-basis pengembangan demokrasi bagus di masyarakat. Itu ngomong untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Tapi memang agak aneh sih waktu Pak SBY di akhir periode jabatannya itu kejebak elit Demokrat misalnya kejebak dengan isu korupsi, hambalang, itu kan di zaman periode keduanya Pak SBY. Pak Denny nggak pernah teriak makjul itu loh. Pak Zul yang disebut. Kalau Mak Zul kan udah terlalu tua tahun Mak Zul kan. Disebut Pak Zul. Udah nyambel aja di dapur. Ini Pak Zul kalau dia. Dan orang kayak Denny itu mampulah berpolitik independen. Iya. Tidak usah berdasarkan untuk seseorang, tidak berdasarkan atas saran seseorang, enggak, operate individually. Dengan freedom yang gede. Bisa. Ya kalau aku dipesan oleh sesuatu kekuatan politik, ya aku ya enggak mau. Ngapain dipesan? Iya, jenengan ngomong atas pikiran sendiri. Atas kemauan gue sendiri. Iya. Dan gue pertimbangkan hanya yang mulia-mulia dan bagus. Nggak bisa. Tetapi kalau orang kayak Denny itu ya kita kembalikanlah cermin dia itu. Kan ini kita ini cermin bagi dia sendiri. Lah wajah lu jelek ya cerminannya jelek. Perilaku lu
agak durjana sedikit, ya kelihatan itu ya. di cermin itu ya durjana lah. Kalau Pak Amin Rais itu kan teriak-teriak hayya alal jihad itu emang masih cocok apa? Di teriak-teriakan jihad dalam konteks bagi Amin Rais jihad itu berlaku setiap masa. Jihad setiap masa. Oh iya. Jihad membela partainya. Dan itu jihad. Bisa Bung, bisa sedikit benar. Oh gimana tuh? Bisa sedikit benar. Ya memang seorang pejuang Muslim, tapi gue kira juga agama-agama lain, itu kan setiap saat meneriakkan jihad, Bung. Oh. Jihad itu jangan membawa golok melulu dan untuk ngancam orang lain. Jihad jangan pula untuk memakzulkan orang presiden. Jangan. Jihad itu kita menyatakan kebenaran. Itu udah jihad. Kalau itulah dalilnya, ngapain juga Amin pakai ngomong? Hayya alal jihad itu. Ya nggak usah diomongin lah. Atau itu kewajiban hidup kita berjihad tiap saat. Atau katanya jihad paling tinggi adalah menahan hawa nafsu. Oh iya. Pak Amin barangkali menahan hawa nafsu agar partainya nggak menang gitu ya. Jadi dia pengen berjihad menahan hawa nafsu agar calon presidennya nggak menang. Dia tahan gitu mungkin. Kalau itu nggak usah ditahan. Iya. Pasti nggak menang. Ngapain ditahan? Nggak usah berjihad. Ya ngapain? Kalau dia itu dalam hati itu negara ini dosa karena tidak mengangkat orang terbaik menjadi presidennya. Gitu kalau dia. Dosa ini negara ini kurang melek jihad. Kurang waspada bahwa presiden itu tidak boleh orang lulusan sekedar yang begitu-begitu. Sekedar lulusan dalam negeri. Kita itu harus lulusan Chicago, Bu. Oh, iya. Lulusan Chicago tuh nggak dihitung. Chicago. School of Divinity. Chicago School of Divinity dan ngomong tentang agama-agama. Iya. Dan ada Cak Nur lulusan yang lebih mentereng, panas. Sekarang ada Pak Jokowi, panas. Lebih mentereng, mendidih. Pelupuk gitu. Iya. Jadi sebenarnya beginilah ya, kita ini ingin meneladani siapapun yang berbicara tentang kebaikan dan kemuliaan Republik. Ya, setuju. Aku nggak milih siapapun. Jadi kalau tokoh-tokoh pemimpin organisasi sosial keagamaan itu ternyata yang diteriakkan itu bertentangan dengan dalil-dalil, bertentangan dengan ajaran-ajaran. Ya, kalau kita membuat diri kita budek, saya kira tidak ada salahnya. Oh, jadi kalau mereka kalau mereka ngomong kita budek aja gitu loh. Kita budek aja, ngapain juga, Bung? Oh, berarti memang kategori budek itu bisa disyukuri kalau mendengar omongannya kayak gitu terus. Oh iya. Enggak, malah ada pada program ini, Bun. Budekisasi nasional. Budekisasi nasional. Jangan didengarkan orang kayak gitu-gitu. Oh. Amin. Denny. Endroyono. Iya. SBY. Iya. JK. Kalau nggak didengarin itu sebuah kemuliaan. Jadi memang kita penting menggaungkan budekisasi nasional. Iyalah. Itu Bung, itu derajatnya sama dengar amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang mereka teriakkan itu kemungkaran kan itu. Denny bagian dari kemungkaran nasional. SBY begitu pula yang memetik manfaat dari omongan yang deleming-deleming. Amin ya tergolonglah melakukan pemakzulan, mengadakan people power di suatu negeri yang rakyatnya 80% menyintai presiden. Apa itu bukan menegakkan, ini bahasa Minang lah kira-kira, atau bahasa Sumatera pada umumnya ya. Apa itu bukan menegakkan benang basah? Iyalah, menegakkan benang basah, apalah gunanya?
Mustahil Amin nggak tahu ini. Pasti tahu. Ya tahu lah. Dia terpelajar kan, profesor. Tapi itu berhubung ketutup Aha, oleh rasa dengki dan Aha. iri, aha. maka benang basah itu dikira galah. Dia dikira pohon mahoni di Monas. Dan bisa berdiri. Yang dia begitu. Bung, sebenarnya kalau seorang Amin atau SBY atau JK atau sejenis itu Aha, dikomentari oleh orang kayak saya, Iya. sekedar kayak saya, aha, kan malu lah. Iya. Masa orang kayak saya saja sampai mengomentari Perilaku orang-orang mereka. penting-penting itu. Iya. Orang penting-penting itu harusnya dikomentari oleh orang yang lebih besar lagi. Oh. Tapi karena orang yang besar-besar lagi itu juga pada punya kepentingan politik Aha. dan tidak punya kepentingan yang sifatnya nasional. Oh. Lah aku kepentinganku ya keamanan, ketentraman negeri lah. Iya. Atau Kan orang-orang itu merongrong itu kan, Oh. merongrong tegaknya republik. iya. Sebentar-bentar people power, Aha. sebentar-bentar krisis. Aha. Ya, krisis apa? Kalau mereka krisis maka dibayangkan Indonesia krisis. Kalau mereka Kalau padahal mereka krisis ya, dan mereka itu memang krisis. krisis apa? Kan hidup mereka cukupan kok. Cukup dari sudut duit. Kalau JK duit bukan cukup. Oh iya, bro. Lebih-lebih. Iya, terus kenapa? Apa Tapi krisisnya secara apa? politik kan krisis dia. Oh. Bagaimana ini? Kita ini ibaratnya itu nunggang kuda Mhm. lumpuh. Oh iya? Ya Anies kan kuda lumpuh. Ditunggangi dia nggak kemana-mana ya kan? Putra-putra. Surya Paloh yang sebenarnya abang kita ini sebenarnya yang kasihan ya. Iya. Rugi dia udah keluarin duit lah apa. Iya, kena resiko politik. Tapi bukan naik kuda lumpuh lagi, naik kuda-kudaan, Oh. kuda kepang. Jing 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 jing. Ya tapi ya ke situ-situ aja dia nggak lari. Dan Bang Surya itu lama-lama juga merasa, Bung. Oh, ini enggak. Aku ini nunggang kuda-kudaan. Bayang aku nunggang kuda. Tapi ya cuma kuda-kudaan. Oh. Wah, kasihan banget itu. Iya. Kasihan banget. Tidak titis, tidak fokus, Ah. tidak tajam Hahaha. membaca fenomena. Iya, iya, Nah, iya. fenomena Anies kok dibayangkan sebagai kuda balap. Oh. Ya mesti cilakan itu. Dan itu supporternya Yamin Rais. Supporternya. Iya, Surya Paloh, Amin Rais. Amin Rais kan sudah ngomong datang ke DKI ini orang akan menjatuhkan, akan mendapat kepercayaan Tuhan untuk menjatuhkan Jokowi atau apa gitu. Oh, gitu. Dia bisa tahu Tuhan percaya pada siapa. Pak An itu Profesor Mahfud yang bilang itu, yang tahu. Karena ternyata nggak ada apa-apa, berarti Tuhan mungkin nggak percaya pada Amin. Gitu kan? Iya, iya, iya. Mungkin Tuhan nggak memberilah suatu trust kepada Amin untuk bermain peran di republik ini. Jadi Amin itu orang yang merasa dirinya penting, tapi sebenarnya itu wayang yang sudah masuk kota. Oh, tapi dia maksain diri untuk keluar lagi, lakon lagi. Oh enggak, jerit dan di dalam kota. Jerit, people power. Tapi nggak ada people yang dengerin, cuma 5 orang. SBY, JK, Anies, Surya Paloh, sama Wowo. 5 orang loh, banyak Bung. Iya banyak. Ini sudah people ini. Ini sudah people ini Bung. Jadi beginilah. Sebenarnya kalau orang kayak Pak JK, kayak SBY, kalau orang kayak aku pun sampai mengejek, itu betul-betul karena mereka memainkan politik yang begitu peripheral dan simplemente. Kalau enggak simplemente, itu playing the problem, national problem in the real need of this nation. Kalau itu fokus pada pulang itu, ya aku akan nyatat, Bung. Aku akan support. Ya orang kayak gue kagak impoten sama sekali. Ya, sampai komentar itu apa nggak malu.
Iya. Kan orang itu kan ya mesti mikir lah. Iya. Kita ini main itu jangan sampai dikomentari oleh orang kecil-kecil. Ah. Kita pada tingkat kita ini yang mengomentari, yang memberikan pertanyaan, yang menyerang atau yang mendukung haruslah orang-orang pada level-level yang tinggi itu. Iya. Kalau gue dikomentari oleh orang yang nggak ada gunanya, sakit juga ya. Berarti gue ini memang tidak ada gunanya. Simplemente betul-betul ya. Aku bayangin, Bung. Aku bayangin politik Indonesia tanpa 5 orang itu kayak apa gitu ya. Maksudnya kayak apa itu bisa mudah dibayangkan, Bung. Iya. Alangkah tenteramnya. Ya, nggak ada lagi teriak-teriak jihad. Nggak ada jihad. Jihad itu penting, Bung. Tetapi bukan jihad untuk ngancem orang lain. Presiden. Jihad kok ngancem presiden. Jihad itu menegakkan keadilan. Urutlah mereka. Loh, keadilan apa? Nggak usah mereka keadilan yang ditulis dalam konstitusi. Rakyat adil makmur. Nggak usah itu. Keadilan di tingkat bawah ini loh, Bung. Kamu jangan waton Suloyo. Jangan bersuara keras-keras kalau kamu tidak punya basis. Penegak keadilan lah. Kalau orang kayak Amin misalnya, Den, itu apa gue Indroyono, kamu jangan asal mangap. Mana faktamu? Pak Mahfud sudah bilang polisi harus mencek ini semuanya. Ya belum dicek, mungkin masih menimbang ini dan itu. Apa gunanya juga dicek? Nanti kalau dilaporin polisi nanti Indroyono dulu pahlawan itu. Iya. Pahlawan dan SBY prihatin. Saya prihatin. Ini Indrayana ini cuma membantu saya diam-diam saja. Sudah dilaporkan polisi. Prihatin saya. Loh, apa yang diprihatin, Pak? Jangan-jangan nanti saya juga ditangkap. Gila kayak Oh iya. Prihatinnya itu karena aku. Ya begitu, Bung. Jadi gini, Bung. Biarkan aja apa gimana, Kang? Biar mereka tuh ngomong teriak-teriak people power seolah-olah mereka ini Power Ranger gitu, biarkan aja tuh gimana? Satu sisi diamkan saja sebenarnya. Jadi kita membudekisasi nasional. Kalau orang tuh nggak didengar juga kan nggak ada apa-apa, Bu. Iya. Didengar juga nggak ada people yang akan turun. Iya. Sebagai national power untuk menjatuhkan. Dan jatuhkan apa? Mereka bilang Jokowi junjunganku kok suruh jatuhkan dan boleh gitu kan? Junjunganku. Iya. Lah SBY di masa akhir masa jabatannya yang senang sama dia cuma 30%. Itu kalau nggak dinaikkan loh ya. Oh, kalau nggak ditambah kasih bonus. Kalau dinaikkan jangan-jangan yang betul-betul support itu 15. Ya kan bisa aja, Bung. Lah ya terbukti misalnya sekarang elektabilitasnya Partai Demokrat nggak sampai 10% kan? Nggak ada lah. 10 nah itu kan excellent. Rata-rata pecinta SBY kan? Bukan rata-rata, ini memang semua. Emang ada pecinta AHY? Belum ada. Ya enggak. Cuma ada Pak Bu Anissa. Iya itu. Iya, pecintanya pecinta. Itu no question. Tapi kalau SBY itu sebenarnya saya ini sebenarnya mengajukan diri saya di bawah representasi anak saya. Tapi itu kan memainkan kartu yang salah, Bu. Memainkan kartu yang salah. Kalau kartu yang nggak salah itu ya jangan memaksa bocah supaya melihat dengan matanya Bapak. Jangan memaksa bocah supaya melihat dunia dengan mata bapaknya, mendengar dengan kuping bapaknya, merasakan dengan cita rasa bapaknya. Tapi kan itu yang dilakukan. Iya. Rakyat rindu. Iya, pada kepemimpinan Pak SBY. Zaman SBY. Sama itu, Bung. Ngomong kosong tentang Soeharto, ya kan? Iya. Zamanku tole gitu. Jawabannya apa, Bung? Iya. Enak dengkulmu. Gitu lah. Ya itu yang paling bagus, Bung. Kalau aku ini punya kepentingan, Bung, menghadapi orang-orang kayak gitu. Aku punya kepentingan untuk share dengan rakyat di level bawah. Orang-orang yang nggak penting itu. Untuk pura-pura mendengar tapi sebenarnya nutup kuping terhadap semua suara mereka. Karena suara mereka adalah
suara resistensi dan suara mengancam. Tidak membawa keteduhan. Suara orang itu kan orang yang dengki sama Presiden Jokowi. Iya. Orang yang dengki yang nggak usah dianukan. Kenapa mereka dengki, Kang? Kan mereka kalau gini deh, katakanlah sebagian besar rakyat 80% pasti suka karena merasa manfaat kan. Ada manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap kehidupan mereka. Pak Jokowinya juga sering turun ke bawah menyapa mereka gitu loh. Ada manfaat, jadi mereka suka. Terus kenapa mereka marah? Orang-orang itu mengidap sesuatu yang pada prinsipnya mirip dendam sosial. Oh, mari kita cek. Itu Pak JK. Iya Pak JK bekas Wapres loh. Bekas Wapresnya SBY. Wapresnya Jokowi juga. Ntar dulu. Iya. Wapresnya SBY, tapi tidak loyal pada pimpinan. Oh. Kan dia kan muncul di permukaan, mendahului SBY. Terus lalu the real presiden. Nanti Pak Jokowi datang, mimpin. Ini mau dibikin apa? Ini republik ini. Kalau dia orang begini ini jadi presiden. Oh, awalnya dia ngomong gitu. Oh iya kan, maka dia langsung gue lamar jadi wapres. Oh. Supaya gue ini menjadi lagi ini 2 kali. Ini gue mesti dibilang ini the real presiden. Tapi yang kedua nih melosok banget itu. Kenapa? Gak ada gunanya sama sekali. Dia mau melangkah gini dilompati Pak Jokowi. Oh. Mau lagi sono lagi dilompati Pak Jokowi. Jangan ada kekuasaan melebihi dari kekuasaanku. Selama kekuasaan tertentu berada di tanganku, mengapa harus di tangan orang? Iya. Dilompati. Dan dia menjadi, nah itu yang disebut amin. Wakil presiden, bebek lumpuh. Bebek goreng kali itu. Bebek lumpuh masih kan bisa gitu. Fungsinya wakil presiden memang ya sebagai ban serep. Ya, kalau ban utamanya bisa bergerak, ya, kenapa harus menguasai? Iya. Ya, karena sebenarnya dia itu dari awal aja tidak punya mentalitas sebagai orang yang punya rasa hormat kepada atasan. Kan tidak bagus itu, Bung. Kalau punya rasa hormat, aku ini wakilnya presiden. Tiap kali dia kelemahan, gue yang tampil, tapi untuk presiden. Bukan gue tampil untuk gue sendiri. Durjana, Bung, sebenarnya. Iya. Durjana. 2 kali Durjana. Di zaman Pak Jokowi dia. Wah, ngundang kadrun bergabung sama Prabowo, membangun kekuatan kadrun merebut kekuasaan Bung Ahok, menjatuhkan Bung Ahok. Tapi kan waktu itu kan pilkadanya ya Anies naik karena dipilih. Iya, karena diprovokasi oleh kekuatan-kekuatan kadrun-kadrun dan diancam. Wah, sayang suaraku cuma 1, Bung. Iya sama. Kalau suaraku 2000 dan gue diancam nih, kalau mati lu kagak dimandiin. Nggak apa-apa, gue mandi sebelum mati. Lo mau urusan apa lu? Gue mandi dulu, gue baru mati. Dan Allah udah tahu itu. Gue itu berada dalam posisi yang benar menegakkan republik ini dari Durjana yang jahat. Kalau gue lupa mandi, bukan urusan gue. Udah mati. Memandikan itu urusannya yang hidup-hidup. Yeah. Kaulah yang Durjana kalau kau tidak memandikan, kan? Iya. Bagaimana itu? Rakyat ditawari ditakut-takuti dengan mayat dan ayat. Yeah. Mayat itu urusannya alam semesta, ayat itu bagiannya yang hidup. Urusan gue kagak ada ayat kayak apa, urusan yang hidup. Lu tegain tuh ayat. Tapi Amin Rais diem saja dalam situasi seperti itu. Oh, dia malah sebagai intelektual di bidang keagamaan, sebagai pemimpin umat. Bagus. Aku Prabowo. Jadi Amin juga sebenarnya sebenarnya dari awal-awal itu Amin juga kadrun. Ya kan memang dia yang sekarang ngomong bahwa dia akan memainkan politik identitas. Enggak, ini kan baru ketahuan sekarang. Kalau gua udah lihat dan dulu, Amin kadrun, kadrun. JK rajanya kadrun. SBY pelindung kadrun. Kan
di zaman itulah lahirnya kekuatan-kekuatan mengancam republik itu. Iya. Malah dikasih support nih. Jangan berzikir tentang kekuasaannya. Gue kasih duit. Kekuasaan katakanlah bahwa ini sudah bagus. Wah ini bohong, kadrun ini memenuhi jualan tau gak? Iya. Jualan dibikin macet. Gara-gara banyak kadrun seliweran di jalan-jalan itu, dikir kagak, bawa ketentraman kagak, bawa ancaman, bawa ketidaknyamanan, dan itu dilindungi, well protected oleh SBY. Jadi SBY itu kadrunnya kadrun juga, Bung, dari dulu. Ya kita ngomonglah apa adanya lah. Iya. Jadi kalau para pemimpin kita yang hebat-hebat itu ternyata hanya begitulah. Kualitas moralnya, nyali politiknya. Ya gimana kalau orang punya nyali kok saben sedikit ada masalah langsung konferensi pers. Saya terancam. Ya kalau gitu bilang ya terancam ya lu hadapi dong. Wong presiden waktu itu dia kan. Presiden terancam kok nangis. Kalau terancam ya ada pas pampres itu loh. Kalau lu jago kayak Jokowi, gue terancam. Maka gue bersyukur. Oh iya, orang terancam bersyukur. Biar Allah sendiri yang mengambil tindakan. Gitu. Kalau dia ngambil tindakan terus nangis. Nangis, sabar nangis, ngukis. Orang mikir ke negara. Kan urusan dia. Dia terancam, dia mau mikirin negara. Jreng. Nyanyi-nyanyi yang bikin album ya. Liriknya gue kira lebih bagus dari Kus Plus yang ada kan ya. Lebih bagus dari Deloitte ya gitu kan. Dan lirik lainnya bagusan dari nyanyinya Ii Sugianto gitu ya. Gimana Bang kalau gitu? Iya. Dan itu yang gue senang, yang rindu itu loh, Bung. Kenapa? Rindu zaman bapakku. Nggak tahu malu ya. Ya, kalau mau rindu itu rindu zaman gua begini dulu. Kalau Presiden Soeharto agak penting itu caranya berbohong itu canggih. Seperti film-film Amerika kan bohong, film ya bohong. Tapi kan canggih. Nggak kayak ini. Soeharto juga bilang, enak zaman itu Tole. Itu kan sangat mempengaruhi orang. Bagi si tolol-tolol. Si belon terpengaruh. Tapi orang yang melek politik dan melek tegaknya republik, ya gue bilang, unggulmu. Itu kan sekarang rindu bapakku SBY. Ya aduh debung itu murahan ya. Gini loh, kalau mau bohong itu sedikit canggih. Canggihisasi kebohongan. Nah itu biar kita juga terperangah. Kita tahu bahwa itu bohong tapi kita takjub gitu loh. Oh, tapi kalau gue nggak akan. Gue udah tahu lah dia bohong dari awal. Ya, tapi setidaknya kita takjub dengan caranya. Enggak. Kalau itu enggak, Bu. Tapi orang lain biarlah ya, toh. Maksudku bohong sedikit lah dengan kecanggihan sedikit. Kalau ada yang takjub ya itu namanya rezekimu. Kalau nggak ada takjub, kalau gue kayak gini masih gue kata-katain loh. Canggih juga gue bongkar. Ini bukan kecanggihan. Kecanggihan bukan yang mungkin yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Gua kan nggak bisa dikurang-kurangi gitu. Janganlah ini. Seru kan? Ini kesimpulannya satu berhadap. Bentar dulu. Apa lagi? Aku belum minum. Oh minum dulu dong. Jadi kesimpulan ngobrolan kita satu berhadapan dengan orang kayak Pak Amin Rais, kayak kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok yang teriak-teriak people power, kita harus bikin gerakan budek kisasi nasional. Maka semua orang budek. Tapi bukan budek di kuping loh. Pokoknya ada sikap. Abaikan. Ojo di rumah. Ojo di rumah. Gitu aja, Bu. Minum dulu, Kang. Makasih. Itu ilmunya Pak Jokowi. Siap. Ojo di rumah. Gitu, Bro. Makasih, thank you. Sampai ketemu lagi.